Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kasim, nomor stambuk 040 2017 0177. Saya murid dari mata kuliah Ilmu Perundang-undangan SP semester pendek. Saya akan mempresentasikan tentang materi norma dan norma hukum. Saya akan menjelaskan materi tentang norma dan norma hukum. Norma adalah kaidah atau aturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, lingkungan. Aturan ini dipakai sebagai tatanan hidup supaya tidak timbul perselisihan dan perpecahan. Indonesia merupakan negara hukum, tercantum di pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan pasal 27 ayat 1 menjelaskan tentang kedudukan warga negara yang sama di hadapan hukum. Pasal tersebut mengikat warga negara dan pemerintahan. Selain itu, norma hukum adalah peraturan yang dibuat pemerintah. Norma hukum sifatnya memaksa, apabila dilanggar akan mendapat sanksi, denda, hingga hukuman penjara. Sanksi norma hukum berupa denda, penjara, hukuman mati, dan hukuman sosial. Contoh, norma hukum adalah menaati peraturan lalu lintas. Pengendara yang ngebut dan melalui lampu merah dapat dihukum atau terkena sanksi. Selanjutnya, definisi norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi negara. Norma hukum ini sifatnya mengikat warga negara sehingga dilanggar mendapatkan sanksi. Antara norma hukum, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan saling terhubung satu sama lain. Mengutip dari jurnal Kedudukan Naskah Akademik dalam penafsiran ketentuan dalam undang-undang. Berikut pengertian norma hukum menurut para ahli. Di antaranya ada Carlsen, norma hukum adalah pola, aturan, dan standar yang harus diikuti. Yang kedua ada Mertokusumo, norma hukum adalah kaidah hukum sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia bersikap di dalam masyarakat. Peraturan ini digunakan supaya kepentingan orang lain terlindungi. Selanjutnya ada ciri-ciri norma hukum. Menurut As-Siddiq, norma hukum punya ciri-ciri, diantaranya pertama, kebolehan melakukan sesuatu. Yang kedua, anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, anjuran negatif, anjuran negatif artinya tidak mengerjakan sesuatu. Dan yang keempat, perintah positif melakukan kewajiban. Dan yang kelima, perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, contoh dan pelanggaran norma hukum. Berikut contoh norma hukum. Yang pertama, seperti denda kendaraan yang tidak membawa SIM. Surat izin mengemudi atau SIM dibutuhkan untuk surat penting ketika bepergian. Jika tidak membawa SIM akan kena denda sesuai pasal 77 ayat 1 akan dipidana paling lama 4 bulan atau denda sebanyak 1 juta rupiah. Yang kedua, contohnya ada larangan menyebarkan hoaks. Sekarang ini banyak berita bohong tersebar di media sosial. Berita bohong ini bisa menyesatkan dan merugikan pihak-pihak tertentu. Pasal 28 ayat 1 menjelaskan tentang pelaku yang sengaja menyebarkan berita bohong atau hoaks. Dalam pasal tersebut, pelaku dapat dipidana paling lama 6 bulan sampai denda sebanyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, contoh itu membayar pajak tepat waktu. Contoh lainnya adalah pengusaha yang mengantri membayar pajak di kantor pajak. Membayar pajak tepat waktu termasuk mengikuti norma hukum yang berlaku. Oke, selanjutnya sifat-sifat norma hukum.
Norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu: pertama, perintah menjelaskan tentang kewajiban untuk melakukan sesuatu. 2. Larangan, kewajiban umum untuk tidak melepaskan sesuatu. 3. Pembebasan pembolehan untuk tidak melakukan secara umum. Yang keempat, izin. Izin menjelaskan tentang pembolehan khusus yang bisa dilakukan meski secara umum atau dilarang. Selanjutnya, macam-macam norma di masyarakat. Berikut penjelasan ketiga norma yang saling berkaitan di masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan sumbernya dari ajaran agama. Yang kedua ada norma kesusilaan. Kesusilaan berkaitan dengan aturan yang ada dalam diri manusia. Dan yang ketiga itu, yang terakhir, norma kesopanan. Sumber dari norma kesopanan berasal dari masyarakat. Norma kesopanan ini berasal dari kebiasaan yang terus dilakukan sampai menjadi budaya. Baik, barangkali sampai di sini saja presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.